Halo, selamat pagi teman-teman semua. Halo, halo, apakah suaraku terdengar teman-teman? Dengar, Kak. Terdengar ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke, mungkin boleh di on cam dulu ya teman-teman ya, biar kelas kita makin interaktif lagi. Teman-teman boleh dong di on cam untuk Tongko dan Rini sambil kita nunggu teman-teman yang lainnya. Halo, halo. Oke, thank you, Rini. Tongko bisa on cam? Sebentar, Kak. Oke, sip. Oke, selamat datang di kelas ya teman-teman ya, di kelas kita hari ini teman-teman semua. Seperti biasa kita ada kelas di hari Sabtu di jam 11 pagi ya teman-teman semua ya. Nah untuk pembelajaran hari ini, jadi teman-teman kita akan lanjutin lagi pembelajaran yang udah kita pelajari juga di minggu lalu ya. Itu kita hari ini akan belajar mengenai presentasi proyek ya. Jadi gimana caranya kita mempresentasikan proyek yang akan kita coba buat ya teman-teman ya di pembelajaran kita di hari ini teman-teman. Jadi kita sebelumnya kita udah belajar beberapa hal, baik beberapa hal kita bahasanya teknis ya, yaitu kita buatin game. Nah, di hari ini, teman-teman, kita akan coba eh, buat gamenya tersebut, kita coba presentasikan ke khalayak umum lah. Jadi ke lebih banyak eh, audiens gitu. Gimana caranya kita presentasikan proyek kita. Nah, di pembelajaran hari ini, jadi kita akan mempelajari itu ya. Dan juga kita akan buat beberapa semacam skenario dari testing, teman-teman ya. Kayak beberapa hal yang akan kita ujikan dari proyek kita tersebut. Terus kita masukin juga, serta kita masukin juga ke presentasinya seperti apa ya. Jadi, di pembelajaran ini, jadi akan fokus ke bagian itu. Jadi hari ini nggak akan terlalu teknis, teman-teman. Jadi kita hari ini akan lebih fokus buat bikinin presentasi ya. Terkait proyek kita yang udah kita coba buat kemarin. Gitu. Oke, sebelum kita start seperti biasa ya, sebelum ketemu yang lain juga, aku mau nanya dong kabar dari mungkin dari ini dulu, gue udah diupdate. Kabarnya gimana hari ini? Eh, baik kabarnya? Kuliahnya gimana? Algonya gimana? Baik, Kak. Lagi Mm-mm. ini juga lagi libur Sabtunya. Lagi nggak ada kegiatan. Kalau misalnya aku nggak masuk berarti ada kegiatan kampus. Oke, berarti Hmm. lagi kegiatan Walaupun kampus. banyak tugas sih. Oke, oke, banyak tugas. Oke, I Sama see. kuis. Oh, sama kuis. Udah UTS belum ya kamu ya? Kalau kuliah sekarang ya? Udah UTS puas Belum. belum? UTS-nya nanti Oktober akhir biasanya. Oh, Oktober akhir. Oh, kalau gitu. Thank you buat update ya. Good luck. Semoga lancar terus. Tugas algonya gimana? Aman nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sejauh ini aman, tapi yang kemarin yang aku yang susulan, yang kakak mau ngasih yang apa sih kayak mind map gitu, aku lupa minta. Oh, main map. Oh, yes. Coba nanti aku cari ya buat main map ya. Oke, Iya. kalau gitu. Ini. Thank you. Ya, lanjut Oke. mungkin ke Tongku. Coba boleh dong diupdate kabarnya gimana, kegiatan sehari-harinya gimana, terus juga tuh tugas algonya gimana. Coba bediin dulu. Coba. Baik aja Kak. Terus kalau sekarang saya sebenarnya bingung Kak. Berapa tuh? Saya pertemuan ke-21 itu sampai sekarang kan belum dapat kelas pengganti. Mm-mm. Jadi apakah perlu kelas pengganti atau enggak ya Kak? Soalnya kan itu udah lewat juga sih ya VCS-nya. VS Oh, VS Code. coba di chat dulu aja ke tim terkait ya. Siapa tahu mungkin masih ada. Karena memang kalau replacement itu memang harus ada ini ya. Kayak maksudnya tuh harus ada yang bahasa itu harus ada tutor yang mengajar juga. Dan bahasa itu harus ada waktunya juga ya dari mereka ya. Kayak misalkan mereka lagi conduct kelas itu atau enggak. Kebetulan sih aku untuk sekarang aku lagi enggak handle buat kelas pengganti ya Tungku ya. Kalau kemarin sih Baik. yang join kelasku mungkin kemarin hari ini ya. Cuman kan itu cuma beda satu lesson aja ya sama pembelajaran hari ini gitu. Mungkin kalau misalkan mau dicari lagi, sebenarnya bisa aja, itu nggak masalah. Cuma mungkin kamu harus chat lagi gitu, tanyain lagi ke tim terkait ya. Tim terkait kayak masih ada gak untuk replacement karena untuk replacement sekarang buat sekarang tuh bukan aku lagi yang ngurus ya buat tutor lagi bukan bukan yang ngurus masalah itu jadi kamu bisa tanyain aja langsung kayak kak ini kira-kira ada replacement gak ya buat kelasku ini gitu. Nah, mungkin dari sana nanti ada gitu oke. Itu VS Code-nya nanti jadi ngulang Kak. Yes, jadinya ngulang, jadi ngulang. Tapi di ya di lesson itu aja ngulangnya. Kan tapi udah aku kasih
ini juga kan di-collab kan. Jadi kalau misalkan kurang Iya, pun tetap bisa diganti jadi yang terbaru juga. Yang penting kan kamu paham konsepnya aja. Jadi paling kalau oke. misalkan mau dicoba cari, sebenarnya sih kita udah conduct juga ya. Overall tuh yang itu tuh sebenarnya udah di-conduct, di final tuh kita udah bahas semuanya. Cuman kalau misalkan kamu ngerasa pengen belajar dari awal banget, tinggal dicari aja tuh sih. Tinggal dicat aja biar bisa ikut kelasnya lagi. Oke ya? Oke. Oke, udah ada Jihan juga sama Lian. Oke, halo Jihan. Lian, halo, halo. Halo, halo. Mungkin boleh di on cam ya, Lian juga dan juga Jihan. Oke, boleh diupdate juga kabarnya mungkin di chat ya, teman-teman ya. Oke, ini dia. Boleh diupdate di chat ya, kirim di chat. Kita mungkin sekarang langsung masuk aja, teman-teman ya, biar kita bisa cepet juga untuk selesainya. Jadi mungkin hari ini kita nggak akan terlalu lama ya, teman-teman ya. Karena memang hari ini nggak terlalu panjang, cuman mungkin nanti lamanya kalau teman-teman lama dibikin presentasi ya. Cuman kalau misalnya teman-teman bisa selesai dengan lebih cepat, mungkin kita bisa selesai juga lebih cepat gitu, teman-teman. Jadi, oke, mungkin langsung aja ya. Di sini presentasinya juga slide-nya nggak banyak, teman-teman. Kita di sini akan coba pelajarin terkait namanya modul 6 pelajaran 5 Project Presentations. Oke, ini dia. Udah terlihat ya, teman-teman ya. Project Presentations. Nah, jadi kita di hari ini mempelajari mengenai namanya Project Presentations ini, teman-teman. Di sini, aku bilang ya, presentasi di sini nggak akan banyak, teman-teman. Nah, cuma ada 28 slide aja. Kita akan fokus di penyusunan presentasinya. Oke, modul 6 pelajaran 5 presentasi proyek. Nah, di sini kita akan masuk discussion, teman-teman ya, tentang kita menyelesaikan suatu proyek, teman-teman. Nah, tahapan pengerjaan proyek itu seperti apa aja? Jadi kita punya ide produknya, teman-teman. Terus juga kita ada tahap perencanaan ya, atau planning. Terus kita juga punya namanya tahap pengembangan prototipe ya. Nah, itu sebenarnya kita udah lewatin juga. Pengembangan prototipe itu ada di bahasa itu di lesson modul yang pertama ya, yang maksudnya ketika modul sekarang itu kan modul 6 pelajaran 5 ya, itu ada di pelajaran yang awal banget, modul 6 pelajaran satu. Maksudnya tetap di modul yang sama, tapi masih di lesson-lesson awal ya. Pertama kali kita belajar VS Code segala macam. Nah, itu kan kita buatin game kita pertama kali itu di bagian situ. Mungkin di bagian kedua ya, kita buatin maze game atau game labirin itu. Nah, di situ pertama kali banget kita buatin prototype-nya, kayak gimana caranya produknya nanti akhirnya seperti apa segala macam. Nah, itu kita buatin di situ. Kita udah lewat. Ya, terus habis itu dari situ kita udah belajar juga terkait namanya perbaikan ya, teman-teman ya. Perbaikan, gimana cara memperbaiki kodenya, kita udah belajar juga sering banget ya, kayak misalnya ada kode yang salah, kita perbaiki, segala macam. Terus juga ada namanya pengujian ya, walaupun pengujian ini yang kita lakuin sih, sebenarnya bisa dibilang udah juga. Kita ngelakuin run beberapa kali. Cuman itu kan basic itu adalah, ya theoretically itu ujian, cuman bukan yang ada baseline-nya lah, kayak biasanya kayak jenis pengujiannya apa, dan segala macam itu nggak ada. Cuman pengujian aja. Nah, tapi kita udah lakuin juga. Dan juga terakhir presentasi ya. Nah, di sini juga belum. Sebenarnya presentasi sih kemarin ya udah by the screen aja ya, kayak presentasi kayak gimana hasilnya. Kan mostly hasilnya sama semua ya. Nah, cuman buat sekarang kita akan coba bikin presentasinya teman-teman. Jadi dari eh, kode yang udah kita buat di VS Code, kita pengen buatin lagi presentasinya itu seperti apa. Jadi ini ya tahapannya. Untuk tugas hari ini kita akan coba bikin presentasi. So, kita akan masuk dulu ke dalam produk IT ya, teman-teman ya. Jadi game kita itu seperti produk IT lainnya ya, harus melalui tahap dari pengujian itu sendiri. Produk IT itu merupakan produk yang misalnya adalah suatu program yang menyelesaikan tugas penting dan memberikan nilai bagi pasar ya. Bahasa itu di sini nilai bagi pasar itu adalah pelanggan. Nah, kenapa sih kita perlu menguji produk IT itu sendiri, teman-teman? Kenapa sih kita menguji produk IT? Karena pertama, mengembangkan proyek besar sulit untuk menemukan laporan kecil ya, lalu juga sulit untuk memprediksi semua opsi untuk tindakan pengguna dan juga memprosesnya dalam kode. Lalu juga produk yang telah teruji dengan baik itu tidak berisiko mengalami kerusakan, perangkat lunak tak terduga segera setelah dirilis. Nah, terus jadi testing itu sendiri ya. Jadi testing atau pengujian sendiri itu merupakan spesialis yang terlibat dalam pengujian perangkat lunak untuk mengidentifikasi kesalahan dalam perbaikannya. Jadi tester atau penguji teman-teman itu tuh ada role sendiri teman-teman. Maksudnya tuh ada pekerjaannya sendiri buat dia ngetes dalam dunia IT itu. Jadi misalkan teman-teman contoh Tongko misalkan bikin game kemarin lah, Maze Game gitu. Nah, terus pengen Maze Game ini dikenal sama khalayak umum ya, kayak contoh taruh di Play Store gitu, biar bisa dipakai sama orang-orang di Play Store. Nah, sebelum masuk Play Store, sebelum masuk ke production, bisa dirilis ke orang banyak. Nah, itu kita harus ngelakuin namanya semacam quality control, teman-teman ya. Kayak kita ngecek nih, kira-kira apakah sudah oke, apa belum nih dari si Maze Game itu sendiri. Nah, siapa yang bertugas untuk ngecek kira-kira dia itu udah layak atau belum? Nah, itu adalah tester, teman-teman. Jadi dia ngetes kayak segala possibility, segala testing kayak gimana kalau misalkan gamenya misalkan di run
belok kiri, misalkan digerak-gerakin kiri kanan, bla bla bla. Jadi coba WASD klik kanan klik kiri, gimana? Apakah sudah sesuai dengan kriteria? Kayak contoh, pengennya kalau misalnya klik kanan 2 kali, dia tuh contoh jadi ngebut. Nah, kalau ke kiri 2 kali jadi ngebut. Kalau misalnya ke bawah doang dia nggak ngebut. Terus kita coba testing. Oh, ternyata bener. Oke, berarti tesnya pass gitu ya. Atau bahasanya checklist lah bisa. Tapi misalkan ditemui nih, kita testing lagi, kita klik kanan 2 kali kok dia jadi nggak cepet gitu ya. Jadinya normal aja. Nah, itu kan kesalahan. Maka nanti habis itu ntar kita harus lakuin perbaikan, habis itu kita testing lagi. Jadi itu tahapnya, makanya di sini teman-teman kalau teman-teman lihat ya, di sini tuh tahapannya tuh dia ngulang-ngulang tuh di sini. Nah, tuh dia lihat panahnya sendiri ya teman-teman ya. Panahnya begini. Berarti artinya apa? Artinya tuh dia dari kita perbaikan, ntar pengujian lagi. Oke kan udah diuji. Nah terus ada diuji pas diuji ada kesalahan lagi. Kita perbaikan lagi. Kita perbaikan, habis itu kita uji lagi. Ada ujian ada kesalahan lagi, ulang lagi. Repeat sampai kita pengujian udah berhasil, baru kita bisa lakuin presentasi dan juga kita kirimkan project kita ke final lah bahasanya, atau kita kirimkan ke khalayak umum lah bahasanya. Nah, oke, tadi di sini ada keterangan ya. Oke, nah jadi untuk pengujian perangkat lunak sendiri, teman-teman, di sini kita punya hal yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan ya, yaitu adalah terkait namanya pengetahuan yang baik ya tentang bahasa programan. Kita harus memperhatikan apa aja. Kita harus memperhatikan kemampuan untuk melacak bahkan di data kecil. Nah, terus di sebelah kanan juga ada juga bagian kreativitas ya, itu mengenai pemikiran kita, lalu juga kecerdikan, dan juga kemampuan untuk mengantisipasi situasi yang tidak biasa. Nah, untuk pengujian produk ID sendiri, teman-teman, di sini ada keterangan ya. Jadi satu aplikasi itu bisa memiliki banyak fungsi, yang dimana setiap fungsi diperiksa oleh penguji dengan satu atau lebih kasus uji ya. Jadi aku bilang tadi, testing itu ada banyak skenario, teman-teman. Nah, test case atau kasus uji merupakan dokumen yang menjelaskan mekanisme dari verifikasi. Nah, apa aja? Terkait pertama adalah fungsi yang udah diuji nih. Kayak contoh tadi ya. Kayak contoh tadi kita uji, kalau dia ke kanan 2 kali, dia udah bener checklist. Kalau enggak, maka kita lakukan perbaikan. Itu satu. Terus juga misalnya fungsi-fungsi yang lainnya. Terus juga langkah untuk mencapai tujuan itu seperti apa, serta hasil yang mau diharapkan itu seperti apa sih di bagian sini. Nah, sekarang kasus uji, contoh kita memindahkan pemain ke atas ya, kayak contoh di sini. Nah, langkahnya apa? Fungsi yang kita lakukan uji apa? Nah, kita pengen memindahkan pemain ke atas dengan mengklik panah atas. Langkah-langkah untuk mencapai tujuannya apa? Nah, di sini bisa dibilang ya, pengguna baru saja memulai permainan dan menekan tombol panah atas. Nah, lalu hasil yang diharapkan dalam hal ini apa nih? Apa aja yang mau dilakukan sama program? Nah, pertama, pemain bergerak ke atas dari posisi awal saat tombol ditekan, lalu juga saat bertabrakan dengan tepi layar, pemain itu berhenti bergerak. Lalu saat menabrak tembok, pemain itu akan berhenti bergerak juga. Jadi di sini ada beberapa skenario teman-teman yang akan coba dibuat ya. Nah, di sini alat apapun dapat digunakan untuk deskripsi test case ya, misalnya peta pikiran. Jadi kita bisa coba bikin mind map juga nih. Contoh di sini untuk movement-nya sendiri, di sini kita punya apa aja function being test, ada automatic, enemy movement, from bottom to top, ada juga user action ya. Di sini dia starting the program, memulai programnya, while the game is running, the enemy moves automatically, dan juga ada program actions di sini ya. Itu dia akan menampilkan musuh dan juga di atas dan juga dari layar ya, in random place atau di tempat yang acak, dan juga memindahkan sprite dari atas ke bawah. Speednya di sini kita set random, dan juga ada decisioning if the enemy reach di bottom of the screen, display the top again. Nah, jadi katanya jika musuhnya tuh dia mencapai bawah dari layar ya, maka tampilkan di atas lagi gitu. Nah, sekarang kita langsung coba aja ya mengaji permainan sebagai produk nih. Jadi tugas kita adalah kita akan pikirkan dan jelaskan 3 test case untuk game labirin. Nah, uji game kita dengan mereka, apakah kita menemukan kesalahan, apakah mungkin untuk presentasi proyek. Nah, jika masih ada waktu, kita akan coba uji game yang telah kita buat ya. Jadi nanti bisa dicoba di run lagi aja. Teman-teman ya buat sih game kita sendiri, itu sih next game itu sendiri. Sip, itu aja. Teman-teman langsung aja ya kita ke tugasnya. Jadi memang di sini presentationnya short juga. Karena memang nggak banyak, kita akan lebih fokus ke dalam presentasi dan juga testing. Yuk, boleh di-share ya teman-teman semua ya. Kak, Ya, berarti ini tes case-nya ini kita sendiri kan ya? guys, kita sendiri yang coba buat. Kita buat aja di sini test case-nya seperti apa gitu ya. Di sini ada presentasi proyek. Nah, teman-teman di sini kita dikasih beberapa mind map ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa mungkin breakdown yang kita udah pelajarin sebelumnya. Nah, kita yang udah pelajarin sebelumnya itu di mana sih? Kita sebelumnya tuh di awal banget, teman-teman. Kita udah coba buat mind map pertama kita ya. Mungkin yang masih belum buat, ini bisa sambil lihat juga. Ini aku sambil liatin juga ya mind map-nya. Jadi kita breakdown, teman-teman.
Nah, dari sini apa sih yang mau kita uji? Jadi teman-teman sambil mengujinya juga di VS Code ya. Jadi di sini aku kasih waktu kurang lebih ya 15 menit lah. Ya 15 menit sampai 20 menit buat teman-teman lakuin. Buatin mind map ini. Di sini ada 3 mind map. Jadi pastikan teman-teman buat minimal 3 skenario. Nah, kalau misalnya lebih buat yang lebih banyak, lebih bagus lagi ya. Contoh percobaan lebih banyak, lebih bagus lagi. Manfaatin juga teman-teman platform seperti ChatGPT. Contohnya misalkan teman-teman mau buatin lebih oke lagi. Nah, ini yang kemarin teman-teman masih belum dapat ya, yang masih bingung. Maksudnya breakdown apa sih, Kak? Nah, ini bisa breakdown ini. Oke, coba aku nanti sambil lihat ya. Oke, wait. Nah, yang masih ada belum buat ya, waktu itu ini masih belum buat, bisa lihat ini. Ya, bagi yang udah, boleh di breakdown, teman-teman ya. Di breakdown maksudnya tuh apa? Teman-teman mau ngetes mananya nih? Kita kan kemarin udah buatin macam-macam. Nah, mau tes bagian mana? Contoh, aku mau ngetes bagian functionality. Functionality bagian up, gitu ya. Let's say bagian up. Nah, kita uji di bagian up itu dia cara kliknya tuh gimana sih? Functionnya di tes gitu gimana aja. Jadi cara user actionnya seperti apa dan segala macamnya. Terus kalau ketika kita klik atas harus apa yang terjadi program actionsnya. Nah, di sini kita buat percabangan ya teman-teman. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Ini aku kirim di Zoom teman-teman. Kayak contoh, misalkan mau di breakdown. Paling gampang tuh kalau contoh ke atas. Nah, itu dia. Aku kirim di Zoom ya. Jadi di situ kita tes di sini ketika function itu dites kayak contoh kita buatin klik atas teman-teman ya. Nah, user action-nya apa? Dia pertama dia akan start programnya dulu, terus juga ketika game running, the enemy moves automatically. Jadi musuhnya akan pindah secara otomatis. Action dari programnya apa? Dia akan menampilkan musuh di atas, habis itu memindahkan sprite ya dari atas ke bawah, terus juga jika eneminya reach the bottom of the screen, jika eneminya tuh mencapai bawah dari layar, maka display gitu, maka tampilkan. Nah, itu dia. Jadi yang kita display at the top again. Jadi kita pelajarin seperti itu ya teman-teman semua ya. Yuk, let's go. Boleh dong share screen semua, teman-teman semua. Boleh dicoba buat. Nah, bukan jangan buat yang kayak gini ya. Ini yang buat nomor satu nih. Maksudnya adalah mind map kita yang pertama kali. Jadi kita buatin breakdown ya. Ada yang masih kurang paham gak di sini, teman-teman? Boleh dong di share Kak screen juga ya. pakai pakai bantuan Hah? AI sedikit nggak apa-apa kan ya? Boleh, boleh dong tentunya. Mau banyak pun juga nggak masalah, teman-teman. Tapi pastikan gunakan dari test case kita. Nah, kita tuh punya produknya apa sih, teman-teman? Kita punya project itu seperti apa? Kita punya game kita sendiri ya, itu si maze game itu sendiri. Nah, pastikan lingkupnya itu masih di maze game, teman-teman. Jadi pastikan lingkupnya yang kita buat itu masih di maze game. Jangan sampai lingkupnya itu yang di testing malah yang dari reference GPT gitu ya, fully. Ya contoh kita sebenarnya kita punya skenario A gitu ya. Atau nggak paling gampangnya gini, mungkin aku kasih tips ya teman-teman ya. Mungkin yang masih bingung gimana cara ngebuatnya, nah teman-teman bisa banget breakdown kodenya. Tinggal di copy aja nih. Ya contoh, sebentar, ini aku kasih contoh ya. Ya agak lama nih. Ya oke. Ini aku kasih contoh lagi, misalkan teman-teman masih di... Oke, yang lain boleh share screen dong. Udah ada nih. Udah ada Lian, baru share screen. Lian, Kaisha, lalu juga Abdul. Oke, baru join juga. Rini, Tongko, boleh dong di share screen juga ya. Nah, misalkan bingung cara buatin skenario-nya gitu, Kak. Aku enggak, gimana cara buat skenario-nya. Nah, yaudah, kita langsung ke ChatGPT aja, teman-teman ya. Kalau kita bisa ke ChatGPT, boleh ke Gemini, bebas aja, ke AI. Nah, di sini kita prompting dulu aja ya. Oke, buatkan minimal. Berapa tadi aku bilang kita buat minimal ada 3 skenario, teman-teman ya. Ada 3 skenario test case ya di sini kita buat ya, teman-teman semua ya. Nah, tadi terdiri dari apa aja sih? Nah, ini dia. Jadi kita punya 3 ya. Ada 3 map yang akan kita coba breakdown, teman-teman, di sini. Kita akan lakukan pengujian ya di sini ya. Jadi gimana caranya kita menguji game kita tersebut. Nah, buatkan minimal apa 3 mind map terpisah mengenai game apa namanya maze game saya ya. Maze game saya berikut. Berikut kodenya. Minimal 3 mind map terpisah terkait testing gitu ya. Terkait testing. Oke. Saya diminta untuk membuat skenario testing ya. Skenario testing
dari game yang saya buat. Kodenya di atas gitu ya, kodenya di atas. Saya diminta untuk membuat 3 mind map terpisah mengenai testing dari function itu. Eh, Function kode saya di atas. Buatkan mind map yang sesuai dengan eh, testing skenario testing skenario. Udah, enter. Nah, di sini paling gampangnya gini. Jadi kalau misalnya teman bingung, nah ini kan dia dijelasin ada 3 ya. Yang pertama dia ngetes bagian movement and shooting. Jadi ketika player itu bergerak dan juga menembak. Nah, terus juga ada di sini bagian gerakannya untuk enemy ya, interaksi. Ada juga game flow, collisions, win, game over. Nah, di sini langsung dibuatin teman-teman. Jadi di sini kita langsung dibuat nih. Gampang ya, player testing. Pecahannya ada apa aja? Ada movement di sini teman-teman, movement. Itu perpindahannya ada apa aja? Ada left, right, up, down, up. Nah, di sini bisa ditambahin juga nih. Misalkan mau tambahin ini, percabangan ini boleh banget ya. Misalkan mau sampai sini aja nih, input key left ini boleh juga, nggak apa-apa. Ada juga collision dengan barrier. Isinya apanya cabangnya? Cabangnya adalah jika menabrak dinding horizontal, dia berhenti. Jika menabrak dinding vertikal, dia berhenti. Ada juga shooting fire. Nah, itu tekan space, peluru muncul di posisi player, dan juga peluru bergerak ke kanan. Terus kita tinggal copy-copy aja deh, kayak contoh tadi ya. Tinggal masukin aja nih, teman-teman. Pertama, misalkan tadi aku buatin bagian player tadi ya. Oke, ini aku pindahin dulu nih di sini biar lebih cepat. Oke. Pertama ada player testing. Copy aja dulu. Oke, player testing tadi isinya apa aja percabangannya? Oh, ada movement ya pertama ya. Movement. Movement ada apa aja? Nah, di sini ada left upright. Mungkin aku biar cepet langsung aja gitu ya. Masukin aja langsung left, right. Enggak, biasanya enaknya up dulu ya. Up, down, left. Nah, sebenarnya simple banget, teman-teman. Right. Nah, terus apa lagi di sini? Collisions with the barrier gitu ya. Collisions with barrier. Jadi kalau bahasa itu tumbukan dengan barrier dengan batasannya. Bisa juga kalau misalnya tadi mau dibuat lebih spesifik lagi, lebih bagus lagi, ini di copy juga. Nah, jadi kalau left dia apa yang terjadi? Oh, left itu dia percabangannya ke sini. Nah, ini bakal lebih bagus lagi, teman-teman. Jadi sesimpel itu. Ntar movement udah dibuatin, tambahin lagi di sini apa? Collisions with barrier gitu ya. Jadi pastikan teman-teman kalau misalkan bingung boleh pakai ChatGPT. Boleh banget, nggak boleh bilang dikit nggak boleh. Bukan bukan nggak boleh ya, tapi boleh banget. Jadi mau banyak pun juga it's okay nggak masalah. Jadi pastikan teman-teman manfaat teknologi juga buat bikinin ini ya. Dan tentu kan pengennya biar hasilnya bagus ya. Gitu ya. Jadi caranya ini mungkin kalau misalkan bingung teman-teman caranya bisa gini ya. Jadi tadi aku copy kodenya dulu, terus aku bilang kayak gini. Nah, ini dia. Sip, boleh dilanjut ya teman-teman semua ya. Oke, ini yang udah coba buat siapa nih? Lians. Oke, Lian sedang buat. Oke, good. Lian, Abdul. Nah, jadi bisa manfaatin ChatGPT. Nah, buat Rini Kak, ya. Nah, Rini, yes. Oh ya, sorry Rini. Rini kursus bisa. Hmm? kursus aku nggak ada tugas kayak gini. Mana coba lihat. Coba di refresh Rini. Tetap aja. Coba ke home dulu Rini. Oke, coba sebentar ya. Aku cek dulu. Hmm, hmm, hmm. Oh, I see. Kalau aku cek sepertinya Rini balance-nya ini nih, balance-nya habis nih. Mungkin nanti bisa dicoba didiscuss dulu ya Rini ya ke tim terkait ya. Karena kalau aku cek, Terkait belum ngehubungin aku, Kak. Aku nggak tahu. oh belum ngubungin kamu ya. Hmm, Iya. oke, bentar ya. Soalnya aku juga nggak ini ya, aku nggak tackle lead di bagian ini ya, buat ngurus apa namanya terkait balance. Oke, coba mungkin aku bentar ya, aku tanyain dulu. Ya, buat yang tadi, teman-teman boleh dilanjut dulu aja ya. Tadi aku kasih waktu sebanyak kurang lebih 20 menit, jadi kita nanti berhenti mungkin di jam 11, 11 sekitar 11:35 lah, teman-teman lah. Buat bikinin mind map. Jadi ada 3, teman-teman. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Tadi kita punya 3 mind map. Pastikan buatnya terpisah.
Nah, tadi kalau misalnya teman-teman bingung cara promptingnya gimana, tadi cara aku adalah, tadi aku kopikan kodenya teman-teman. Maaf nih. Kok di copy, apa aku copy kodenya, terus aku minta seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa adjust juga ya. Jadi nggak harus ikutin kode aku juga nih, nggak ikutin kayak perintah aku juga. Mau adjust juga boleh. Kayak misalnya teman-teman udah kepikiran ide, mau nekenin di bagian movement, tinggal dimasukin aja bagian movementnya apa. Terus kalau contoh mau di bagian tombol klik atau enggak bagian collision, bagian tabrakan itu boleh juga. Nah, nanti kalau udah tinggal dimasukin aja seperti ini nih. Nanti hasil seperti ini ChatGPT bakal ngerender. Kita bisa langsung gunain aja, teman-teman. Dimasukin. Jadi, memang kita menggunakan AI, cuman tetap aja ide tetap dari kita, teman-teman ya. Tuh, oke, sebentar ya buat ini. Oke, Aku nanya orang tua aku dulu deh. Takutnya oke, mereka boleh. ngomongin orang tua aku lupa. Oke, siap. Akhir ini. Oke, Izin sebentar nah. ya, Kak. Oh iya, it's okay. Gak apa-apa ini. Yuk, Jihan. Nah, oke, ayo. Yang masih Kak, bingung boleh pakai chat. Yes. saya izin bentar Kak, mau baikin kodenya dulu. Oke, boleh. Kemarin masih ada Oh, 14 problem ternyata. oke, nggak apa-apa. Oke, Kak Isya, yang ini kamu kerjain di Google Chrome nggak apa-apa, Kak Isya. Jadi nggak mesti di VS Code ya. Yang buat yang bikin web ini kita buatnya di Chrome juga nggak masalah. Jadi VS Code tuh buat kita copy ini aja, teman-teman. Tapi mau dikerjain di VS Code juga nggak masalah juga sih, bisa aja. Coba, tadi masih ada yang bingung nggak? Coba, aku takutnya masih ada yang bingung nih, cara buatnya gimana. Skenario testing ini. Jadi intinya teman-teman, testing itu adalah maksudnya kita menguji, teman-teman. Kita menguji game yang udah kita buat dengan functionality tertentu. Kayak contoh, kita teman-teman mau ngetes kalau gamenya itu kita mau tes bagian keyboard gitu ya, bagian keyboard left up right gitu. Jadi ketika klik tombol kiri apakah dia benar ke kiri? Kalau misalnya ke kanan apakah benar ke kanan? Nah, itu namanya skenario testing, teman-teman. Gitu. Nah, paling gampangnya adalah kalau teman-teman bingung, sebelumnya kita udah sempat selesaiin teman-teman tugas yang kemarin ya di codingan itu. Nah, untungnya ada AI nih sekarang nih. Jadi yang buat kita membantu kita adalah kita bisa kopikan kode tersebut dan kita perintahkan AI-nya buat breakdown. Terus juga kita minta buat dia buatkan skenario test case minimal 3. Karena di situ ada 3 mind map ya. Jadi minimal satu mind map itu adalah satu skenario test case. Gitu. Jadi ntar masuk ke satu, jadi tinggal kita buatin aja. Tentu lebih simpel ya teman-teman ya. Oke, Abdul. Coba aku mau nanya random nih. Coba. Kaisya gimana Kaisya? Paham gak Kaisya? Coba aku mau nanya Kaisya dulu dong. Paham gak Kaisya maksud aku? Iya paham Kak. Paham ya? Oke, kalau nggak paham bisa langsung tanya aja. Good. Abdul gimana Abdul? Paham gak Abdul cara buatin test case-nya? Test case-nya ada di ini ya. Biar lebih, maksudnya biar nggak usah muter-muter, mendingan satu lagi buka di Chrome. Chrome itu dia di lesson nomor 25 kalau nggak salah. Oh Paham ya, nggak Abdul? Paham Abdul cara buatin test case-nya? Jadi bisa minta chat GPT juga ya teman-teman ya. iya Kak. Terus nanti tinggal masukin di mind map-nya kan? Yes, betul banget. Yuk teman-teman, kita ada waktu 10 menit lagi nih, kurang lebih nih buat bikin. Harusnya kalau bisa pakai AI harusnya nggak lama sih teman-teman ya. Harusnya bisa cepet. Yang penting kita tinggal copy aja nih kodenya, terus kita breakdown. Kira-kira teman-teman mau bikinin test case-nya berapa dan mungkin kalau misalnya ada spesifik, mau lebih spesifik lagi, kayak contoh apa yang mau dibuat itu lebih bagus lagi ya. Jadi nanti bisa dibuatin lebih spesifik lagi ya, teman-teman semua ya. Gitu. Jadi pastikan teman-teman punya pengetahuannya dulu. Aku udah kasih promptingnya juga, cara promptingnya di chat. Kalau misalnya mau pakai contoh itu boleh banget. Mau buatin prompt sendiri juga boleh banget juga. Pokoknya intinya adalah kita buatin eh, test case teman-teman masing-masing itu minimal 3. Jadi masing-masing minimal itu di masing-masing test case di masing-masing mind map itu adalah satu ya. Satu test case, satu mind map gitu. Jadi bahasanya seperti itu. Ya, sebentar ya.
Ya, yuk coba mulai satu-satu. Yuk teman-teman sisa 10 menit lagi nih. Coba ada yang kendala gak nih tadi yang aku bilang. Nah ini yang udah mulai tuh punyanya Jihan. Hmm, coba ya aku cek. Jadi Jihan, ini bukan kita copy yang minggu lalu ya teman-teman ya. Jadi minggu lalu kita sebenarnya udah buat nih. Kita udah buat. Nah, jadi nggak bukan kita buat ulang yang sama. Jadi kita nggak buat hal yang sama, tapi kita buat salah satu dari kita yang udah ini. Kayak contoh, teman-teman ya, mungkin ada yang masih kurang paham lagi nih. Kayak contoh, misalkan kita mau lakuin skenario pengujian. Jadi tema hari ini adalah kita presentasi dan juga tema pengujian, teman-teman. Jadi apa yang kira-kira kita mau uji? Contoh, kita pengen uji ketika player itu menekan tombol atas. Let's say ya, atau nggak menekan tombol deh. Baik itu atas, bawah, kanan, dan juga kiri. Nah, jadi kita tes nih satu ini nih, movement, terkait movement of the sprite ya. Jadi, cara pemindahan dari sprite itu sendiri. Nah, ini dia. Kita pengen tes di bagian sini nih. Di movement dari sprite ya, di sini nih, kita pengen tes. Nah, caranya gimana cara ngetesnya? Nah, makanya tadi aku bilang teman-teman, cara gampangnya adalah kita bisa copy kode kita aja secara fully. Kita minta ChatGPT, kita minta ChatGPT nih. Kayak contoh di sini aku copy kodenya semuanya nih ke ChatGPT. Terus aku bilang, nah ini Hiraukan yang atas, kita langsung tulis yang bawah aja. Saya diminta untuk membuat scanner testing dari game yang saya buat, kodenya di atas. Saya diminta untuk membuat 3 mind map terpisah mengenai testing dari function kode di atas. Buatkan mind map yang sesuai dengan testing skenario. Nah, nanti dibuatin 3. Nah, ini baru yang kita gunakan, teman-teman. Maka di sini ada 3 ya. Satu, 2, 3. Nah, jadi itu adalah 3 kali kita buat. Pertama misalnya ini, aku yang pertama ambil satu untuk player. Nah, udah tinggal copy aja nih. Pertama namanya player testing. Itu ada movement-nya, ada input key-nya, ada juga collision. Terus yang kedua adalah mengenai enemy testing. Jadi sekarang terkait enemy testing-nya. Itu di sini yang di testing apa aja? Oh, mengenai pergerakan, mengenai collision, mengenai behavior ya atau kebiasaan ya. Habis itu terkait namanya game flow testing, collisions, win, game over. Game flow testing ada player sama enemy, player versus final sprite, dan juga bullet versus barrier. Jadi gitu ya teman-teman. Terus juga ada loop control. Jadi sebenarnya tugasnya nggak sulit kok. Kita cuma tinggal prompting aja ke chat GPT-nya. Kita minta, kalau misalnya teman-teman nggak kepikiran ya, kalau misalnya udah kepikiran, Kak, aku udah kepikiran Kak mau testing apa? Feel free buat teman-teman pakai idenya sendiri. Tapi kalau misalnya bingung, bisa langsung aja tulis ke chat GPT, tulisin di situ. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu rewrite apa yang udah kita pernah buat di minggu lalu. Ini sebenarnya ini cuma satu kesatuan web aja. Ini yang udah kita buat sebelumnya. Kita nggak perlu buat lagi. Gitu. Beda. Tapi sekarang kita buat main apa adalah buat skenario testing. Apa aja yang mau kita ujikan di game kita. Itu ya, teman-teman. Kalau ada yang masih kurang paham, tanya aku aja, teman-teman ya. Aku mau make sure teman-teman paham dulu nih. Itu yang terpenting ya, harus paham dulu. Kak, sorry Kak. Yes? Dari kemarin tuh saya sudah bolak-balik ke GPT ngebenerin kode saya. Sampai Hmm. sekarang dia selalu problemnya 3 aja Kak. Terus nggak bisa diperbaikin. Problemnya 3. Ya ini Hmm. Mana di tuh? search. Kayaknya punya tongko gituin deh, aku bilang deh. Kayaknya kamu belum. Nah, itu Pygame itu belum terimport. Coba di pip install Pygame deh. Coba itu. Jadi yang problem tuh bukan di kodenya. Jadi kode itu sebenarnya Oh, udah bener. Coba kamu ke terminal deh, coba. Ke terminal tuh, tulisan terminal. Nah, terus diketik, coba. Nah, itu kan no module name Pygame. Oke, atau nggak gini deh, aku pinjam screen-nya ya. Aku cek dulu teman oke yang Kak. lain. Oke. Oke, nah Kaisha di sini buat namanya testing movement and player collisions. Oke, good. Di sini ada horizontal, vertical, boundary. Boleh. Nanti di nomor 2 dibuatin lagi, nomor 3 dibuatin lagi. Jadi dibuatin versi mana ya teman-teman ya. Jadi instruksikan ke ChatGPT-nya buatin versi mana. Nah, ini punya Tongko juga udah oke nih. Nah, kamu tinggal copy aja sebenarnya nih. Udah oke nih punya Tongko nih. Kopiannya apa namanya ChatGPT-nya. Functional testing, air movement, collisions, detections, ballot mechanic, dan lain-lain. Oke, saran dari aku coba mungkin Tongko bisa diisiin dulu aja yang itu. Karena kan aku udah buat, udah jadi teman di ChatGPT-nya. Diselesain dulu aja. Oke Kak. Jadi ada 3 ya. Nah, tinggal di copy-copy aja kalau punya itu. Salah lagi. Ini. Oke, Kaisha, oke good. Abdul,
Gimana Abdul? Mind mapnya udah jadi? Lagi testing lagi, Kak. Oh, lagi testing lagi. Oke, good. Sip, sip, sip. Jadi pastikan teman-teman ketika melakukan testing tuh yang itu tadi ya, yang aku bilang. Jadi ada skenario-nya. Oke, lalu Lian, gimana Lian? Nah, Lian mana nih? Abdul boleh on cam juga, Abdul? Boleh dong kalau bisa on cam ya. Abdul, Lian, dan teman lain. Mana nih? Sekarang punya Lian, mau lihat dong punya Lian. Belum ada nih share screen ya. Oke, udah sampai mana punya Lian? Lian. Oke, tip untuk ininya mana Lian? Apa namanya? Mind map-nya? Biar nggak bolak-balik teman-teman. Gini, aku ada tips. Biar nggak bolak-balik bukan mind map-nya bukanya di Chrome aja. Jadi tetap buka kodenya di sini di VS Code, cuman buat mind map-nya dikerjainnya di Google Chrome aja. Jadi atau nggak di webnya aja. Jadi buka platform Algolia di web. Itu. Jadi yang di VS Code tuh buat kodenya aja. Sorry, di VS Code ya buat kodenya aja, buat mind map-nya bisa dibuka di Chrome ya. Pokoknya dia teman-teman sebenarnya kita gunain VS Code tuh nggak selalu teman-teman. VS Code tuh kita gunain ketika kita pengen kode yang ada tulisan VSC aja atau VS Code. Cuman kalau selebihnya, kalau misalkan nggak ada berkaitan sama itu, kayak contoh buat tema hari ini, terkait presentasi dan juga cara buat testing, itu kita nggak perlu, teman-teman. Kita cuma perlu kodenya aja. Nah, coba lihat punya Lian nomor satu. Boleh dong di zoom out. Aku nggak kelihatan. Hmm. Cara Nah, zoom ini outnya kayaknya, gimana ya, Kak? kenapa? Itu yang di sebelah kanan. Cara zoom Lihat, outnya. ada tanda minus di sebelah kanan. Yang minus. Oke. Nah, Lian, sebenarnya ini tuh kita udah buat Lian yang bagian kamu buat ini, kita udah buat. Jadi kita nggak perlu sebenarnya kita tuh nggak perlu buat dari awal lagi. Nah, sebenarnya kan kita di pertemuan pertama kita udah buat nih. Nah, kalau kamu lihat ya, share screen-ku, kita udah buat Lian kayak gini di pertemuan pertama. Nah, sekarang yang aku expect atau apa yang harus kita pelajarin tuh apa sih? Sebenarnya kita nggak perlu kita buatin ulang dari awal lagi nih. Kita buatin desain tuh pecahannya apa, functionality pecahannya apa. Tapi yang perlu kita buat adalah kita mengetes dari salah satu functionality. Kayak contoh, Lian mau fokus di bagian movement of sprite. Contoh, mau fokus di bagian sini nih, mau ngelakuin skenario testing. Ya, ketika spreadsheet atau ditekan nih, si playernya kita ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, itu kira-kira berhasil atau enggak. Let's say, misalkan itu mau berhasil. Nah, itu skenario berhasilnya kalau gimana? Apa yang terjadi? Nah, itu dia adalah di sini. Aku udah buatin render ke ChatGPT. Ini dia. Itu ketika kita melakukan player testing, dia tuh pecahannya ada apa aja. Kita punya movement, itu perpindahannya, ada ke kiri, ke kanan. Kalau dia benar, kalau ke kiri dia ngapain tuh? Dia akan ke kiri, speed-nya jadi -5. Kalau ke kanan dia akan +5. Kalau up dia akan -5. Kalau down ke sini. Kalau pas tombol 0. Bisa ada collision atau tabrakan dengan barrier. Kalau nabrak dia di horizontal dia berhenti. Kalau menabrak di vertikal dia berhenti juga. Jadi di sini ada dua skenario juga di bagian tabrakan. Ada juga shooting. Ketika kita tekan tombol spasi, misalkan ya, ketika kita klik tombol spasi, peluru akan muncul. Nah, ini dia adalah salah satu shooting dari Fire. Terus mana kedua, enemy testing. Jadi kita ngetes gimana ketika enemy atau gerakan dan interaksi ketika musuh. Nah, di sini kita buatin lagi. Contoh nih, aku sekarang buatin enemy testing ya. Kita kan di sini kalau kalian lihat ada tiga nih, satu, dua, tiga. Jadi kita minimal buat tiga. Let's say aku di sini aku masukin nomor dua deh. Tadi nomor satu, aku kan tadi udah contohin ya cara buatin si mind map satu. Aku sekarang pengen buatin mind map enemy testing nih. Ya udah kita tinggal copy aja nih karena aku udah buat di ChatGPT. Nah, tinggal diganti. Udah, ini pertama apa? Enemy testing. Percabangan apa dari enemy testing? Ada pergerakan ya. Pergerakan, apalagi collision dengan ballot. Terus apalagi ada group behavior ya. Ini langsung di copy-copy aja. Misalkan mau buat sendiri juga feel free, boleh banget. AI itu buat ngebantu kita aja, teman-teman. Kak, Yes? di kode itu peluru kalau tabrakan sama barrier apa yang terjadi, Kak? Nggak nembus. Harusnya nggak nembus. Kalau bener Jadi itu dia ini nggak nembus. ChatGPT-nya ada yang kayak seperti opsional tapi tabrakan peluru dengan barrier tapi Nah, jika diatur. nah, makanya aku bilang teman-teman, jadi nggak seluruhnya itu bisa kita ambil. Gitu. Jadi bisa misalnya ada yang kurang sesuai, coba bisa adjust lagi secara manual atau nggak bisa minta ChatGPT lagi. Bilang di situ sampaikan kalau punya kita tuh scanner game-nya gimana. Game kita tuh kalau nembak ini gimana. Jadi teman-teman jadi ini salah satu ini juga ya, tips juga buat kita prompting ke ChatGPT. Teman-teman tuh nggak bisa 100% percaya dari ChatGPT. Itu yang aku concern dari aku ya, aku mau ke teman-teman semua. Sini juga ada keterangan ya, ChatGPT
can make mistakes, checks important info. Jadi katanya dia juga bisa buat kesalahan. Jadi kita jangan langsung percaya 100% juga. Let's say kayak buat sekarang, ya misalnya mau di copy kita baca juga kayak apa sih kira-kira di bisa masih relate ya sama hal kita. Kalau misalkan dikira nggak relate, kayak contoh ada yang kurang, ada yang salah, kita bisa adjust manual, atau enggak kita bisa ngasih tahu ChatGPT-nya, bilang, oh di gameku sendiri dia tuh nggak bisa nih si peluru tuh nembus tembok gitu. Jadi buatin skenario yang ini, jadi nanti dia bakal pahamin buat benerin gitu. Jadi nggak sekali prompting itu, jadi itu nggak mesti gitu teman-teman ya. Ini tadi yang tadi barusan ya, ini aku udah buatin collection dengan bullet apa aja di sini. Nah, tinggal di copy-copy aja. Jadi cara cepatnya adalah dengan menggunakan tadi ya teman-teman ya, dengan menggunakan bahasa ini AI. Kalau dengan balet atau dengan peluru, jika dengan peluru musuh mati. Nah, di sini kita buatin cabangnya lagi nih. Kalau ada tanda panah gini berarti kita pisahin ya. Ini aku pisahin. Ini berarti di percabangan baru, teman-teman. Aduh, ya hapus aja deh. Nah, kalau dia kena peluru apa? Yaitu musuhnya mati ya. Musuh mati. Habis itu baletnya apa? Baletnya menghilang ya. Nah, ini copy aja. Udah tinggal di copy-copy aja, teman-teman. Jadi sesimpel itu ya. Kalau misalnya kita udah bikin prompting di ChatGPT tadi. Gitu. Jadi intinya tuh yang paling struggle adalah kita bikinin prompting ya mungkin. Atau enggak pemikiran teman-teman di awal kalau teman-teman mau coba pikir sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, good. Aisyah. Kak, Yes? bikinnya yang di modul 22 ini kan? Bukan, kamu back. Di bawahnya Abdul, ada lagi di modul kita sekarang. Oh ini. Berarti itu, nah 25. Yes, betul. 25. Bagian satu. Bagian satu ya, nanti bagian dua ini, habis ini. Teman-teman, kita sekitar 7 menit lagi, teman-teman ya. Itu kita istirahat sebentar, habis itu kita langsung lanjut ke bagian presentasi ya. Karena ini salah satu yang penting juga nih, buat kita lakuin presentasi proyek. Nanti yang masih belum selesai, mungkin bisa dilanjutin dulu aja. 7 menit lagi ya. Ya apa? Skenario. Oke. Command collision. Oke, coba Abdul mau lihat Abdul promptingnya kamu. Coba mau lihat ininya. Coba scroll ke bawah. Scroll ke bawah, Abdul. Scroll ke bawah. Oke. Oke, sebenarnya ini punya Abdul bagus. Cuman kamu masalah gak? Ini soalnya aku lihat lumayan panjang nih. Kalau misalkan kamu ngerasa nggak apa-apa, ya ini bagus sih. Cuman kalau misalkan kamu ngerasain terlalu panjang, minta dipendekin juga nggak apa-apa, Abdul. Tapi ini so far bagus kok. Ini sangat spesifik. Good. Ya. Ya, kalau pakai ini juga filter ya, boleh banget. Cuman nanti takutnya struggle di kamu aja, bisa kepanjangan. Tapi nggak apa-apa. Jadi ketika main map, masing-masing main map itu mengandung salah satu test case atau logic ya, teman-teman ya. Oke, good. Kaisha jadi nomor satu, vertical movement, horizontal movement, sama boundary conditions. Oke, sekarang namanya testing dan juga player collision, jadi tabrakan dengan player. Yang testing shooting mechanics. Oke, jadi sekarang namanya mechanics buat ini ya, apa bahasa itu tembakan lah. Penembak tuh gimana? Nah, ingat kalau ada tanda panah berarti dipisah aja. Kalau misalkan tanda panah itu dia pemisah berarti. Ini game over di yang baru ya. Lain yang baru lah bahasanya. Cannot pass through wall. Oke. Nah, gitu ya Lian cara buatnya. Good. Jadi kayak aku bilang. Yang penting kita breakdown nih. Masing-masing dari hal kita ini tadi, ya apa sih mau di testing?
Oke, good. Abdul, shooting, oke. Aisyah, game environment and collisions management. Oke, jadi lingkungan game dan juga manajemen terkait tabrakan ya, collision. Aerial walls, oke. Oke, Jihan, functional testing di sini ngetes namanya player movement, oke good. Jadi teman-teman pasti jawabannya beda-beda ya. Ada yang ngetes bagian level functionality, jadi semua function dites boleh. Ada yang tes kayak aku sendiri, aku ngetes tadi bagian masing-masing dari sprite ya, pembagi sprite. Jadi kayak pertama ada player gimana, enemy gimana, terus juga tadi adalah yang terakhir ini ya, kalau misalkan memenangkan game ya. Kayak contoh ketemu si sprite yang lain lah di sini. Jadi beda-beda itu nggak masalah. Yang penting teman-teman paham mengenai apa sih itu testing dan apa sih di sini yang teman-teman ujikan, itu dia. Kinetic, left, right, oke. Movement, movement boundaries, oke. Siapa nih? Oke, oke, good. Oke, oh tunggu, spesifik banget nih. Functional testing maze game, wah. Build mechanics and behavior, oke. Oke, oke, ini bagus sih, banyak sih. Oke, good. Oh, udah boleh di save. Jangan lupa poin 2.3. Jadi yang penting tuh teman-teman di sini bagus sih kalau misalnya teman jebrangin dalam satu ini. Nah, cuman di sini poinnya adalah yang bagus. Kita split jadi tiga ya. Jadi pastikan nomor 2 nomor 3 juga terisi. Jadi masing-masing punya tiga main map. Oke, Jihan, good. Oke, mantap. Kaisha, oke. Udah dibuat juga. Abdul, oke. Sip, teman-teman. Udah good semua. Teman-teman aku lihat ya. Udah cukup memahami cara kita buatin scanner testing ini. Oke, jadi buat sekarang kita akan istirahat dulu ya teman-teman ya. Nanti buat yang masih mau coba dilanjut silakan dilanjut dulu aja. Cuman aku saranin istirahat dulu ya selama 5 menit. Habis itu nanti bisa dicoba dilanjutin lagi. Sip, kalau gitu teman-teman, thank you, good job. Bisa istirahat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di jam 11.55 teman-teman. Makasih.
Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi ya, teman-teman ya. Sudah jam 11.55. Oke, coba aku cek dulu buat progresnya, teman-teman. Siapa ya? Oke, Kaisha ada nomor 2. Oke, good. Barriers, player and first environment, spark checks. Oke, di sini kamu baginya per ini ya, per collision dan juga per apa nih? Oh, ini collision lagi bahas collision ya. Maka ada di sini ada player sama lingkungan, spark collisions, barriers and walls. Oke, good. Kaisha punya Jihan. Oke, di sini functional testing. Jadi lebih tes ke mengenai functionality-nya ya. Mengenai kalau ketika kamu klik tombol atas, bawah, kiri, kanan, terus juga fire, segala macam. Itu gimana? Jadi kalau punyanya, ya ini lebih fokus buat satu ya, satu kesatuan. Oke, oke juga ini bagus juga. Kalian, oke, wah ini lengkap banget nih. Collision, enemy, movement boundaries, stop at left, limit, X less than. Oke, good. Di sini udah dibuatin juga. Per sprites di sini langsung dibagi per player sama per enemy ya. Oke, good. Punya lian. Tunggu. Performance test testing mass game. Oke, lagi nomor 3. Oke, bisa lanjut dulu. Nah, ini kalau mau kayak Abdul juga boleh nih. Abdul nih based on ini ya. Abdul langsung dicoba juga. Nah, ini bisa juga. Misalkan jadi, kalau misalnya teman-teman ikutin flow-nya, kayak bagusnya kayak Abdul ini. Cuman memang text time Abdul ya buat bikin kayak gini. Jadi, kamu bisa, teman-teman bisa lakuin adjustment kayak contoh. Mau bedain, mau ngelakuin testing, tapi sebelumnya kita perbaiki dulu nih. Kayak contoh mau testing sekarang, terus tapi mau ditambahin sesuatu. Kayak contoh backgroundnya mau gambar SpongeBob, let's say. Nah, kita gantilah cari di ChatGPT gambar SpongeBob. Gimana caranya? Dimasukin, kita tes dulu, run dulu. Berhasil, oke, masukin. Misalkan mau ditambahin lagi apa? Misalkan mau ditambahin, karakternya mau diganti. Jangan pakai Pac-Man, mau pakai yang lain. Nah, bisa lakukan testing lagi juga. Itu bisa sebenarnya kalau actual ya teman-teman. Proses seperti itu ya. Jadi, tapi yang biasa di awal tuh kita buat test case-nya dulu. Di awal tes skenario kayak teman-teman buat di awal gitu ya. Nah, nanti baru yang kayak Abdul dilakuin nih. Kayak contoh misalkan nanti mau dibuatin gambar, ada gambar SpongeBob di belakang layar. Jadi kita buatin dulu tulisannya. Nanti habis itu kita baru tulis tuh. Kita baru ngelakuin testing ya kayak kita lakuin tambahin gambar SpongeBob, terus hasilnya gimana. Nah, itu baru. Jadi di awal perencanaan dulu. Tapi so far udah oke juga Abdul. Takutnya kalau misalnya gitu nanti takutnya jadi lebih lama aja. Oke, teman-teman, kita mungkin lanjutin dulu ya presentasinya ya teman-teman semua ya. Aku izin share screen lagi. Teman-teman bisa fokus lagi dulu ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke dalam namanya ini ya teman-teman ya. Apa nih? Udah pindah belum ya? Oke, belum pindah. Wait, type shopping. Ya, kita pindah ke mengenai namanya diskusi presentasi proyek ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan lakuin discussion mengenai namanya presentasi proyek ini sendiri. Nah, di sini nanti kita akan buat presentasinya, teman-teman. Nanti aku kasih template, teman-teman nanti bisa adjust sambil aku bantu juga ya. Nah, jadi presentasi proyek di sini ya kita udah tahu nih bahwa ketika program itu selesai itu tidak berarti pekerjaan itu pesanan udah selesai. Nah, selanjutnya kita harus melakukan pengujian, testing, dan juga presentasi proyek dilakukan satu demi satu ya, teman-teman. Nah, struktur dasar mencakup 3 komponen, yang dimana langkah kedua bisa ditambah ya. Pertama, langkah satu. Nah, di sini kita perlu berbicara nih tentang tujuan proyeknya. Kira-kira apa sih yang perlu kita program di sini? Juga di step kedua atau langkah dua, kita akan menjelaskan solusi dari tugas proyek. Nah, cara dari program seperti apa? Lalu untuk bagian ketiga kita akan mencoba mengungkapkan perspektif proyek ya. Jadi di sini gimana caranya proyek itu dapat disempurnakan atau mungkin diselesaikan. Jadi kita punya 3 langkah di bagian sini. Nah, kita juga perlu memikirkan rencana terkait proyek itu sendiri, teman-teman. Ya, di sini ada diagram presentasi yang lebih rinci. Pertama, kita diberi tugas untuk memprogram apa. Sebagai topik utama proyek, saya telah memilih, teman-teman pilih apa. Ciri khas dari proyek ini apa? Misalkan kayak contoh, ciri khas dari proyek ini adalah dia tuh bisa bergerak secara horizontal dan vertikal secara bersamaan, let's say, atau enggak dia tuh ketika menabrak sesuatu hal dia menghilang, atau enggak dia ketika menabrak sesuatu hal dia nge-spawn atau enggak gimana. Lalu dalam permainan ini saya menggunakan apa? Oh, untuk berinteraksi dengan game saya membutuhkan beberapa keyword ya, di keyboard. Kayak contoh butuh patch up, patch down, left side, habis itu ada space juga buat menembak. Nah, ntar di sini nomor 5 ini biasanya nanti ketika teman-teman mau demonstrasi ya, itu adalah langsung ke proyeknya. Lalu nanti di next teman-teman juga harus nambahin ini juga poin nomor 6. Nanti di next teman-teman mau nambahin apa sih for improvement? Kayak contoh buat yang sekarang misalnya jadinya seperti sekarang nih.
Tapi next improvement mau apa? Kayak contoh mau dibuat ada levelnya lebih susah dan segala macam. Baru nanti ditutup dengan closing statement terima kasih. Nah, gimana sih cara kita buat visual, teman-teman? Jadi kita di sini perlu cerita nih, apa aja yang menjadi lebih menarik jika pembaca menggunakan presentasi atau materi visual lainnya. Nanti di sini kita akan gunakan Google Slides ya, nanti aku kasih deck-nya yang udah siap, teman-teman bisa manfaatin buat bikin. Hari ini kita akan presentasikan proyek kita ke grup untuk memudahkan pekerjaan. Kita bisa menggunakan tempat presentasi yang bisa ditemukan di platform selain presentasi ke Google Drive Anda dan juga mulai presentasi ya. Nah, jadi itu aja. Oke, mungkin sebelum kita akhiri dan kita coba buat pelajaran presentasi, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Terkait tema hari ini. Any question? Oke, nggak ada ya. Oke, sip. Nanti abis ini kita akan coba buat bikin presentasi, teman-teman. Nanti akan aku kasih deck-nya juga. Nanti di next, teman-teman, kita akan coba pelajarin, teman-teman, ya, gimana caranya game yang kita udah buat, kita bisa jalanin tanpa menggunakan VS Code ya. Jadi gimana nanti dia tuh bisa jadi Excel lah, bahasa X. X ya, jadi bahasa itu bisa diklik aja mungkin di Windows kita, nanti dia muncul, tanpa kita perlu masuk ke VS Code itu sendiri. Nah, ini mungkin kita buat sharing ke teman-teman kita ya. Sip, langsung aja mungkin untuk pembelajaran yang tadi yang barusan aku sebutin. Jadi di sini kita akan lakuin namanya ini teman-teman ya, buatin presentationnya. Nah di sini aku ada template-nya teman-teman ya, template. Nah ini aku kirim teman-teman. Jadi template-nya ini dia ya template-nya ya. Yes teman-teman boleh diklik linknya, aku udah kirim link di Zoom. Nah di sini kita bisa langsung lakuin namanya file dan juga make a copy aja ya. Entar presentation jangan lupa dikasih nama. Misalkan di sini siapa? Aku ganti nama jadi Ilham ya, nama aku sendiri. Teman-teman ganti nama Abdul tanda hubung siapa? Lian tanda hubung siapa? Mungkin biar bisa lebih bagus gini aja nih. Ilham tanda pisah. Ini boleh juga pakai tanda hubung deh, bebas. Mau pakai apa aja. Aku contoh pakai tanda hubung. Nah, di sini teman-teman, nanti jadi seperti ini. Coba boleh di-share screen semua, apakah udah dibuka? Oke, boleh dong di-share screen presentasinya yang aku barusan klik. Terus dibuka di ini ya. Teman-teman di copy. Pastikan di copy ya. Udah di copy. Jadi pastikan di copy biar bisa diedit. Kalau nggak di copy nanti nggak bisa diedit, teman-teman. Oke, kasih nama Lian. Jadi Lian tanda hubung. Gitu. Nah, yang nanti yang buat yang sebelum kopiannya boleh di close aja nggak apa-apa. Nah, di file buat salinan, Tongku. Buat salinan. File buat salinan. Yes, seluruh presentasi. Nah, terus kasih nama. Salinannya diganti jadi nama kamu. Ini udah yang itu Kak. Jadi di copy lagi 2 kali. Mana? Oh enggak, itu udah jadi. Itu udah jadi Lian. Kamu bisa edit-edit sekarang. Nah, ntar ya aku cek dulu semuanya udah make sure udah ini belum. Oke, kamu ke file Jihan, file ke tulisan file, lalu buat salinan atau nggak make a copy tulisannya kalau bahasa Inggris. Make a copy, yes, entire presentation. Jadi kita kopinya seluruh presentasi teman-teman ya. Nah ganti tulisan copy off jadi nama kamu. Jadi Jihan tanda hubung. Copy off-nya diganti. Copy off-nya tulisan copy off-nya aja. Copy off. Oke. Nggak semuanya tapi copy off-nya. Jadi copy off-nya dihapus diganti jadi Jihan tanda hubung Indonesia M6L5 Project Presentation. Nah, copy off-nya aja diganti copy off. Nah, itu dia dihapus, ganti jadi Jihan tanda hubung. Spasi, tanda hubung. Kasih spasi dulu, tanda hubung. Nah, gitu. Sip, make a copy langsung. Klik make a copy. Buat salinan. Jadi nanti kita bisa edit-edit. Yay. Abdul gimana? Abdul bisa? Kayaknya Abdul kalau ini kayak belum login nih. Coba, kamu diklik lagi di Abdul. Coba diklik lagi slide-nya. Nah, itu kayaknya apa di situ? Nah, kamu katanya kamu terlalu penuh, Abdul, penyimpanannya. Ada email lain nggak, Abdul? Email kamu ini penyimpanannya udah penuh. Jadi dia nggak bisa lagi. Ada Kak, bentar. Paling kalau misalnya mau bisa di-download ya, dilakuin di apa namanya? Aduh, aku lupa lagi. Di presentation ya, di PowerPoint. Cuman ya kurang enak lah, nggak bisa kolaborasi. Coba pakai akun yang lain dulu aja. Ya mungkin sambil nunggu, aku coba jelasin teman-teman ya. Di sini tuh apa sih? Nah, jadi teman-teman yang barusan yang sekarang teman-teman lihat nih, ini merupakan template teman-teman ya, template presentasi yang akan kita coba gunakan buat kita presentasikan proyek kita ya, teman-teman semua ya. Nah, di sini isinya apa aja, teman-teman? Di sini tentunya ada presentasi proyeknya sendiri. Nah, proyeknya itu apa? Nah, nama proyeknya kita ganti ya. Di sini, teman-teman. Kita kemarin ngerjain apa namanya? Maze Game.
kita ganti aja namanya di sini teman-teman ya, jadi Maze Game. Boleh juga bebas mau namanya apa aja, bebas aja. Misalkan presentasi proyek, apa nama proyeknya? Maze Game Pac-Man. Contoh nama gameku ini ya, boleh diganti-ganti bebas namanya apa aja, nggak mesti sama. Nah, ini kita besarin, tarik aja prestasi proyek. Nah, ini boleh di adjust juga ya, mau diatur-atur, teman-teman boleh diatur-atur aja. Nah, ini template misalnya mau taruh sini aja, boleh. Nah, ini kita template kita ganti juga jadi nama kita, teman-teman. Muhammad Ilham Palevi misalkan. Presentasi proyek Maze Game Pac-Man. Nah, ini aku di sini buatin presentasi proyek mengenai Maze Game Pac-Man ya. Nah, atau mau di-adjust juga ukurannya juga boleh. Misalkan aku mau presentasi proyeknya lebih besar. Ini dia lebih kecil deh, terus jangan bold. Nah, ini bisa juga kasih spasi deh, kasih jarak. Gini boleh juga. Bebas saja yang kira-kira menurut teman-teman itu bagus. Nah, bisa juga mau ditambahin gambar teman-teman ya, biar lebih bagus. Kayak contoh, kemarin aku ada gambar si ini. Coba bisa di-copy ya. Oh, di sini nggak bisa. Nah, jadi bisa di-upload aja, misalnya mau taruh gambar, bisa copy paste juga, bisa juga di insert aja nih. Kan berarti tinggal di insert, image, upload from computer, kalau misalkan udah download gitu ya. Ini kemarin kan kita game Pac-Man itu, aku ada di Saturday 11, sets, nah ini ya. Nah, aku mau tambahin ini ya. Aku ada si Hero dan juga mau nambahin ini. Ada juga si pack-nya. Nah, aku tambahin 3 deh. Tinggal di open aja. Nah, lihat ya, udah muncul. Nah, jadi biar lebih bagus lagi nih. Nah, kita tinggal adjust-adjust aja, teman-teman. Oh, sorry. Ini kita pisah-pisah dulu. Nah, misalnya aku mau, ini tuh di sebelah sini ya. Ada gambar Pac-Man-nya. Jadi kita atur-atur aja. Nah, gini contohnya. Juga di sini ada karakter ininya. Juga sama. Nah, contoh begini ya. Ini contoh aja. Misalkan mau dibuatin lebih ini lagi, bebas aja. Ini kan contoh dari biar dia itu nggak terlalu monoton ya. Jadi ada gambarnya juga. Set. Oke, gini contohnya ya punya aku. Oke, udah jadi seperti ini teman-teman. Jadi udah jadi slide pertamanya. Jadi di sini kita jelasin mengenai tentunya judul proyek kita, teman-teman. Terus juga nama kita, teman-teman. Jadi bisa dimasukin namanya siapa. Dan bisa ditambahin gambar juga. Mau gambar yang lain juga boleh. Mau gambar dari Google juga boleh aja, bebas teman-teman. Yang penting di sini adalah fokusnya adalah buat kita presentasikan proyek kita ya. Jadi yang paling penting kalau teman presentasi ya gampangnya di sekolah juga presentasi, tentu ada judul, ada nama kalian, gitu. Jadi, nah ini punyanya Kaisha di edit-edit nih. Miskin Pac-Man, oke good dibuat miring ya. Sip, boleh di adjust saja. Nah di tujuan proyek teman-teman, kira-kira tujuan proyek itu apa sih di sini? Kita bisa ganti ya. Pertama-tama kalau mau pakai ChatGPT boleh banget, tapi pastiin jangan terlalu general lah, jangan terlalu kayak, aduh aku bingung lagi tujuan proyeknya apa, langsung aja lah copy kode, taruh ChatGPT. Enggak. Pastiin dulu teman-teman tahu nih tujuan proyeknya apa. Kalau yang aku tahu apa tujuan proyeknya adalah, proyek ini adalah untuk membuat game, maze game gitu ya, maze game dengan menggunakan apa? Aku di sini dengan menggunakan modul iGame di Visual Studio Code. Jelasin lagi di sini. Game ini bertemakan gitu ya, bertemakan labirin yang dimana saya jelasin di sini ya, dimana sprite saya harus ini ya, harus mengenai pack untuk menang dan tidak boleh menyentuh musuh karena saya akan kalah. Dalam game juga saya memiliki kontrol gitu ya, memiliki kontrol atas karakter saya. Saya dapat menggerakkannya
dengan menggunakan apa? Menggunakan kontrol keyboard ya, kontrol keyboard dan klik space untuk menembak peluru. Nah, let's say seperti ini. Mau di-adjust ke ChatGPT. Nah, ini baru boleh. Jadi jangan langsung template, fully template, teman-teman. Jangan langsung general. Nah, ini baru boleh nih. Lagian tadi kita udah bahas ya sama ChatGPT ya. Pasti ntar ChatGPT udah punya pemahaman nih terkait proyek kita. Nah, pasti kita prompting dulu jelasin. Saya sedang membuat presentasi mengenai apa? Ini mengenainya kita copy lagi ya, teman-teman ya. Yang tadi mana slide-nya. Ini dia ya. Mengenai ini ya. Sebentar. Oke, mengenai ini. Maze Game Pac-Man. Oke. Jelasin mau ngapain. Saya sedang membuat slide mengenai tujuan proyek. Saya sudah buatkan di atas. Tolong buatkan itu jadi lebih baik. Dan misalkan mau biar lebih cheerful nih. Kalau mau biar lebih cheerful, aku tambahin stiker ya. Dan tambahkan beberapa emoji yang cheerful. Nah, biasanya tuh biar presentasi enak tuh kita bisa jadi poin ya. Misalkan juga menjadi poin. Poin saja. Agar lebih enak, lebih terlihat profesional gitu contoh ya, profesional. Buatkan untuk bisa muat di satu slide ya, karena kan kita tujuan ini satu slide aja, contoh ya, presentasi. Oke, enter. Nah, udah, tinggal dirapiin sama dia. Nah, lihat ya. Nah, udah, kalau udah jadi kayak gini, kita tinggal copy lagi, teman-teman. Kita copy, terus kita tinggal masukin lagi deh. Jangan proyek. Nah, ganti. Nah, ini kan jadi lebih better ya, teman-teman ya. Oke, nah ini kayak tadi. Nah, contoh kalau misalnya begini, udah, kita tinggal adjust aja, teman-teman. Tinggal di adjust, kayak contoh terlalu kecil, ya udah, tinggal diatur-atur aja. Mau dirapin spasinya tinggal diiniin, dirapin aja dikit, dirapin-rapin. Udah rapi nih. Tinggal kita gedein nih. Standarnya berapa sih dia? Standarnya di 18 ya, pakai Montserrat. Ganti aja, sesuaiin. Montserrat, cari Montserrat, nah ini dia. Terus kita kasih 18. Kalau kegedean ya udah tinggal dikecilin ya, gampangnya gitu. Nah, aku rasa segini udah cukup oke nih. Nah, udah jadi tujuan proyek. Gitu ya. Jadi semudah itu teman-teman, apalagi udah ada AI juga, tapi pastikan idenya juga dari kita. Ingat, ide dari kita, teman-teman. AI itu cuman fungsinya buat membantu aja. Aku cek, oke, Kaisha boleh diketikkan sih. Lian, oke. Nah, boleh Lian tuh, masukin ada gambar hantu ya. Oke, good. Tunggu, presentasi Maze Game Pac-Man. Oke, teman-teman, oke, sip, boleh dicoba dilanjut ya. Kak, tadi cara nambahin fotonya gimana, Kak? Kenapa? Cara nambahkan foto di presentasinya gimana ya, Kak? Nambahkan foto di presentasi. Oh, tadi kamu Iya bisa itu. oke, bisa ke ini ya, bisa ke sisipkan. Coba kamu di gambar sisipkan, sisipkan tuh, sisipkan. Itu tulisan sisipkan, ada tulisan sisipkan. Tunggu, kelihatan nggak? Oh iya. File, edit, nah ya, gambar, upload Oke, Kak. dari komputer. Bisa juga sebenarnya copy paste ya, kalau misalkan udah ada dari Google juga bisa. Oke, oh jangan pakai bahasa Inggris juga boleh. Misalnya mau pakai bahasa Inggris juga boleh, filter aja. Ya, pastikan kalau pakai bahasa Inggris, fully bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi nama proyeknya diganti juga jadi bahasa Inggris, itu filter aja. Jadi next mungkin kita akan coba presentasikan teman-teman. Jadi pastikan untuk slide deck ini, pastikan nanti lesson next teman-teman itu udah selesai. Karena nanti teman-teman akan coba presentasi nih terkait proyek yang udah dikerjain. Gitu ya. Walaupun proyeknya sekarang masih sama ya. Kalau misalnya mau ada perubahan, feel free banget teman-teman buat dilakukan perubahan. Yang ntar di next kita ada waktu lebih, kita akan coba
buat teman-teman presentasi ya mengenai proyeknya tersebut. Oke, oke, ini Abdul udah bisa ya. Oke, sip. Oke, good. Gimana? Nah, nanti jangan lupa juga teman-teman, mungkin bisa dari sekarang ya, biar biar disiapin, biar nggak kelupaan. Di sini kita harus submit juga teman-teman mengenai presentasinya. Jadi jangan lupa nih, buat presentasi itu disubmit ya teman-teman semua ya. Nah, tadi yang barusan kita kerjain, teman-teman, boleh langsung kirimin linknya aja. Nah, jadi cara ngirimin linknya gimana sih? Nah, cara gini ya, ini share-nya kita klik, teman-teman, ini kan masih private. Kita share-nya diklik, biar aku bisa ngeliat juga nih, presentasi teman-teman nanti hasilnya progresnya seperti apa. Lalu restricted, kalau misalnya gambar masih kunci, ini belum bisa di-copy nih. Kita ganti dulu. Kita ganti, klik yang bagian V ini, pilih Anywhere with the link, minimal can view aja. Nggak usah can edit. Can edit juga boleh, misal mau. Nanti aku bisa ngedit kok gitu. Tapi menurut aku sih viewer aja udah cukup. Atau enggak, komentar deh seenggaknya deh komentar tuh biar aku bisa kasih komentar ya. Nah, komentar terus teman-teman bisa copy linknya udah di copy. Nah, baru habis itu teman-teman bisa lakuin paste sini ya, tinggal di paste aja, udah tinggal dikirim. Set, nanti tinggal di checklist ya gitu. Jadi jangan lupa juga teman-teman, itu merupakan suatu hal yang penting juga ya buat dilakuin, karena kalau enggak nanti aku nggak bisa lihat nih progres teman-teman gimana. Nah, ini topik utama tadi aku udah kasih contoh ya teman-teman, jadi cara bikin
tujuan proyek itu seperti apa. Nah, aku rasa topik utama teman-teman bisa nih, dan sampai nextnya. Mau Kak, kalau misalnya mau ditambahin di luar ini boleh nggak? Boleh banget ya. Misalkan di sini mau ditambahin bahasa itu tema baru atau template baru. Ini kan template doang ya. Template itu bahasa itu ya contohnya begini gitu. Mau ditambahin itu boleh banget. Misalkan mau dikurangin juga ya saran aku jangan sih. Boleh juga, cuman kalau bisa jangan ikutin aja template-nya. Nah, berarti kalau misalnya ikutin template, teman-teman minimalnya 8 slide. Minimal banget 8 slide. Lebih dari itu lebih bagus. Gitu. Pastinya aspeknya ada penilaian juga, teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa selesai dari lebih dari 8 slide, kayak contoh, 8 slide ini di luar ini ya, di luar kayak terima kasih segala macam ya. Maksudnya jadi kayak 10 sampai dengan 15 slide itu bakal lebih bagus. Bisa ditambahin juga foto-foto dari proyeknya, kayak contoh foto dari gamenya gitu ya. Kita mau jelasin terkait gamenya ya, teman-teman. Fitur dari proyek, contoh di sini aku di bagian ini nih, contoh di bagian ya inilah, let's say di sini. Nah, aku mau lakuin screenshot, teman-teman, kayak biar bisa kelihatan nih, biar aku ngejelasin lebih bagus lagi. Nah, itu feel free aja, teman-teman ya. Bisa ngelakuin namanya copy. Kayak contoh tinggal ditambahin. Nah, ini aku kopikan nih. Kalau in game itu seperti apa sih? Nah, in game seperti ini loh. Nah, lihat nih, aku ngasih tahu nih, di game di dalamnya seperti ini. Nah, teman jelasin. Di dalam game itu dia seperti ini, gini, 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 gini. Ini bisa dikopikan aja, taruh di sini, terus teman jelasin di sini. Dalam game, saya menggunakan karakter apa? Karakter di sini saya memiliki musuh. Oke, dua musuh seperti di gambar. Gambar. Boleh juga misalkan mau jelasin aspek codingannya juga boleh. Feel free aja, teman-teman. Misalkan mau codingan mau di copy sedikit, tapi biasanya snippet aja ya. Kalau codingan jangan di copy semuanya. Dan pastikan teman-teman cara buat presentasi yang bagus itu gimana? Pastikan be concise. Oke, be concise dan juga jangan terlalu bertele-tele. Misalkan teman-teman pengen buat presentasi yang banyak itu bagus, cuman pastikan jangan terlalu memenuhi isi layar lah bahasanya. Jangan terlalu monoton dan juga jangan terlalu kayak ini kan aku pecah nih jadi berbagai poin. Kalau tadi aku buatin kayak paragraf itu tentu jadi membosankan gitu. Jadi pastikan teman-teman tipsnya adalah buatin poin-poin pendek aja, tapi yang perlu diperpanjang adalah penjelasan teman-teman semua gitu. Coba ada yang udah sampai topik belum nih? Apa sih inspirasi teman-teman untuk bikin Maze Pac-Man? Coba kira-kira kode pikiran teman-teman, aku bebasin. Nah, Jihan udah dapet nih terinspirasi dari konsep Maze Labyrinth dengan menghadirkan tokoh-tokoh seperti Pac-Man dan kawan-kawannya. Jadikan Pac-Man sebagai main karakter tokoh utama yang playable dapat dimainkan sebagai player pemain. Oke, good. Biar lebih rapi, tadi aku bilang teman bisa ke ChatGPT buat merapikan ya. Oke, Abdul, jangan lupa Abdul, dibuat seperti ini Abdul. Nih, namanya diganti-ganti. Kayak nama kamu dulu. Aisyah, oke. Oke, udah good, Aisyah. Boleh dilanjut lagi? Topiknya mana? Nah, coba dilanjut topiknya. Teman-teman, lanjutin aja ya, jangan tunggu aku. Aku mau lihat teman-teman nih. Coba kalau teman-teman aku lihat sendiri, coba aku mau lihat kayak gimana. Oke, oke, buat game ini karena ketertarikan saya pada dunia development. Nah, boleh juga nih, kayak Tongku tertarik karena apa? Karena ketertarikan segala macam, boleh. Bebas aja. Yang penting be spesifik, be concise gitu. Jadi hasilnya detailnya bagus, ada di detailnya kenapa, dan juga concise, ringkas gitu. Jadi jangan terlalu panjang. Coba kalau Lian mana ya Lian? Mau dong lihat punya Lian juga. Di share screen ya Lian ya. Oke, Lian di sini. Oh, Lian ada teknikalnya nih. Coba lihat Lian. Oke, di sini Lian masukin teknikal juga. Oke, good, boleh. Tapi biar nggak monoton, Lian bisa tambahin gambar ya Lian ya. Biar nggak terlalu monoton. Karena kamu kalau teksnya pendek, pastikan tambahin gambar seenggaknya di bawahnya. Kayak contoh mungkin gambar dari gamenya, atau mungkin gambar dari internet itu boleh banget. Jadi jangan terlalu monoton gitu. Monoton dalam artian tuh kayak cuma teks. Mungkin kalau dikit juga monoton kalau misalnya nggak ada animasi apa gitu. Jadi bisa dikasih tips. Aku buat Lian bisa dikasih gambar-gambar lagi ya. Nah, kalau Lian mau spesifik, biasanya kalau spesifiknya lebih panjang Lian. Berarti lebih bagus sih. Oke, good progress Lian.
Abdul. Yang baris satunya kamu edit dulu Abdul. Belum diganti tuh jadi nama Abdul di nomor satu di slide satu. Coba lihat contoh punya aku kalau bingung lihat buatnya kayak gimana. Lihat. Bisa tambahin gambar, bisa ditaruh namanya, presentasi proyek, ada namanya kamu juga ya di situ ya. Ya tambahkan nama. Ntar sini ini aku kasih coretan buat dulu nih. Sini bisa kasih gambar Abdul ya ini gambar di sini. Nah di sini oke di sini oke nama kamu. Nah di sini jelasin proyeknya apa Abdul. Di sini proyeknya apa? Game Pac-Man. Atau nggak mau diganti namanya, misalnya mau punya nama sendiri buat game sendiri, boleh banget ya, bebas. Mau diatur fontnya jadi italic atau nggak gimana, boleh, bebas aja. Nah, balet Pac-Man. Nah, jangan lupa di sini kasih ini dulu Abdul. Jadi di sini project presentasi, baru bawahnya balet Pac-Man. Jadi project presentasi dulu, baru di bawahnya balet Pac-Man. Biar tahu nih, kalau yang Abdul mau buat tuh apa. Di bagian sini Abdul, di kamu edit ini dulu nih balet Pac-Man, ditaruh di bagian bawahnya. Jadi di sini judul, di sini balet Pac-Man. Project presentations, baru di bawahnya bullet Pac-Man gitu. Kalau nggak presentasi proyek, base game Pac-Man, atau nggak apapun, bebas aja. Coba aku mau lihat lagi topik tadi yang udah sampai topik siapa lagi? Aisyah. Nah, apa kira-kira topik utamanya? Aisyah, coba sesuai sama pinggiran Aisyah aja. Biar terasa juga nih. Tadi apa? Topiknya apa? Mengenai game, maze game ya di sini. Itu bisa dijelasin juga sih. Kalau bingung, teman-teman feel free buat chat GPT. Topik utamanya apa? Mengenai maze game Pac-Man. Nah, di sini karakter utamanya siapa? Harus ngapain? Udah gitu aja sebenarnya topik utamanya. Terus bisa dikopikan langsung ke ChatGPT buat dirapihin. Kayak mungkin ChatGPT nanti punya reference tambahan. Oke, good. Jihan. Oke, Lian. Nah, good, Lian. Ya, udah tambahin beberapa gambar nih punya Lian. Oke, sip, teman-teman. Mungkin sebelum kita close, teman-teman, aku mau ini dong, teman-teman boleh disubmit dong, yang masih belum. Nah, itu yang masih gambar gembok kunci, teman-teman boleh disubmit dulu ya, biar nanti aku bisa progresnya setelah kelas. Boleh dong di-share dulu. Nah, dibagikan, diganti gemboknya, ganti dari batasi, jadi siapa saja yang memiliki link, mungkin bisa dikasih di level kasih komentar teman-teman biar aku bisa ngasih komentar juga. Ganti jadi pelihatnya diganti yang misalkan Q jadi pengomentar. Nah, itu punyanya Tungku bisa di copy ya, salin link baru dipaste di soalnya. Penyalian juga sama, di share lalu dipaste di tugasnya ya, dipaste di submit. Ada di segmen kedua, teman-teman ya, di segmen kedua. Nah, presentasi proyek di situ. Bisa di submit langsung aja, itu dibaca dulu di next next dulu aja. Jadi di segmen kedua ya, teman-teman semua. Kak, ini linknya dikirim kemana ya, Kak? Ke tugas, coba itu kayaknya agak digembok ya. Coba bentar, cek dulu. Kenapa itu digembok? Bisa di next gak teman-teman yang tadi? Yang presentasi proyek atau nggak diklik dulu aja. Oh, presentasi proyeknya diklik dulu aja, teman-teman. Ini template yang tadi bisa diklik dulu aja, terus di next ya. Nanti presentasi proyeknya baru kebuka. Tugas-tugas presentasi proyeknya baru kebuka. Oke, bisa kembali lagi ke tugasnya, terus langsung diklik aja. Nah, itu dia. Di nomor satu ya, teman-teman ya. Jadi linknya bisa ditaruh di situ. Nanti teman-teman boleh dilanjutin lagi ya. Nanti aku sambil maintain juga nih progresnya gimana. Karena nanti, hopefully, nanti kita di next week, teman-teman kita bisa coba presentasi ya terkait proyek yang teman-teman kerjain di hari ini. Coba aku cek. Udah semua belum? Oke, Lian sudah. Good job, Lian. Nanti bisa dilanjut lagi. Tongku juga. Jangan lupa diklik dulu Tongku. Gambar itunya proyek presentasinya diklik dulu. Yes, baru kembali lagi ke presentasi proyeknya. Kembali lagi. Nah, baru kebuka dia. Nah, kamu submit di situ linknya. Paste. Nah, terus dikirim gambar pesawat. Terus juga checklist. Jangan lupa. Checklist. Oke, good. Bukan yang situ Abdul ya. Bukan link yang itu Abdul. Kamu bukan link yang itu. Tapi di tulisan share.
Nah, itu kan ada yang gambar bumi tuh di sebelah slideshow. Nah, itu dia. Yes. Nah, kamu boleh deh editor juga boleh copy link. Dah, langsung di paste. Jadi teman-teman di gambar yang bumi ya, jangan di bagian URL-nya. Nah, punya Kaisya belum dibagikan tuh. Kamu klik bagian yang kunci. Kaisya, tulisan bagikan, tuh ada gambar kuncinya kan. Nah, itu dia. Kamu bukan jangan yang V-nya, yang bagian gemboknya kamu klik. Yes. Nah, lalu diganti jadi itu kan dibatasi kamu ganti jadi siapa saja yang memiliki link. Nah, jadi komentar kalau teman-teman yang lain. Buat komentar aja. Oke, udah nggak apa-apa. Di copy langsung Kaisya. Di copy, salin link. Tuh ada tulisan salin link. Langsung dipaste di tugasnya Kaisya. Paste di situ, terus dikirim pakai pesawat, yang gambar pesawat ya. Kalau yang itu tadi buat attach namanya. Di checklist. Oke, sip. Tugasnya Oke, modul yang mana sih? Abdul. Wait. Yang nomor 2, Abdul. Hmm. Nah, itu kamu klik dulu. Klik dulu. Nah, itu diklik dulu aja si presentasinya. Nah, baru kebuka dia. Coba baik lagi. Baik lagi ke tugasnya. Nah, itu di nomor 1, Abdul. Kamu bisa submit di situ linknya. Nanti bisa dilanjut lagi ya, teman-teman ya. Yang lainnya juga masih sama, Jihan juga sama. Jangan lupa. Di yang pesawat, Abdul. Dan juga di checklist. Oke, sip. Jadi teman-teman untuk pertemuan hari ini kita sudah selesai ya, teman-teman semua ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai namanya presentasi proyek, teman-teman. Hari ini lebih ke non-teknis sifatnya, nggak teknis seperti sebelumnya, karena kita udah rancang game ya, teman-teman. Kita udah buatin gamenya, yaitu si maze game kita sendiri ya, kita udah buatin. Gimana caranya maze game itu bisa bergerak, dan skenario-skenario yang kita buat itu kita udah terapin di minggu sebelumnya, teman-teman ya, sampai 3 kali pertemuan sebelumnya. Nah, untuk di hari ini kita belajar mengenai presentasi, gimana caranya kita presentasikan proyek kita, dan juga kita gimana cara kita buatin namanya skenario test case ya dengan menggunakan testing tadi. Nanti di next teman-teman kita akan coba buatin game kita menjadi exe ya bahasanya, extension itu biar bisa dijalanin tanpa menggunakan kode, dan juga kita buat gimana caranya teman-teman bisa presentasikan proyek tersebut ya di pertemuan berikutnya. Sampai sini nih mau ditanyakan dulu gak? Ya ada. Oke. Mungkin sebelum selesai boleh dong di summarize siapa ya? Yang minggu lalu siapa? Teman-teman masih ingat gak? Yang minggu lalu aku tunjuk siapa ya? Mungkin boleh Jihan bisa gak Jihan? Coba dong Jihan, boleh dong. Udah lama nih gak denger Jihan. Halo, halo Jihan. Oke, seperti off mic. Coba boleh mungkin Lian deh. Boleh Lian. Boleh dong Lian di summarize hari ini apa aja yang Lian pelajarin. Jadi bikin mind map tentang apa yang harus kita cek, sama bikin tugas presentasi nanti buat presentasi di pertemuan berikutnya. Oke, good. Betul ya. Jadi jangan lupa teman-teman tadi sebutan Lian udah sebutin juga. Tadi yang buatin mind map kita udah selesai. Buat scanner testing. Tadi yang sekarang yang terpenting yang buatin kita next week adalah masalah ini ya presentasi. Nanti kalau misalnya mau masukin testingnya juga boleh teman-teman. Nanti mau dimasukin hasil testing di copy yang tadi di copy apa mind mapnya di copy masukin itu juga boleh. Jadi kan aku bilang ya, minimal tuh 8 slide. Kalau 8 slide tuh kita ngikutin deck-nya doang. Cuman yang paling bagus teman-teman untuk penilaian adalah ya lebih dari itu ya. Kayak contoh mungkin aku rasa di 10 sampai 15 tuh udah bagus banget. Kalau bisa sebisa mungkin sih di 15 ya. Itu udah oke banget teman-teman. Cuman memang harus ada baru banyak hal yang perlu ditambahin ya. Pastikan juga yang aku bilang be concise, ringkas, dan juga tolong detail juga. Jadi detail tapi tetap ringkas. Gunakan bullet point teman-teman, jangan jadiin paragraf. Jangan jadiin suatu ya paragraf lah itu terlalu membosankan. Tambahin juga, kalau misalnya terlalu sepi, tambahin juga beberapa ornamen ya, kayak contoh gambar, dan macam-macam lainnya. Gitu teman-teman semua. Oke, kalau gitu, thank you Lan udah bantu summarize. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai di sini ya, teman-teman semua ya. Semoga lebih bermanfaat dan sampai jumpa di lesson berikutnya, teman-teman semua. Terima kasih dan selamat siang. Thank you, teman-teman. Bye-bye. Terima kasih, Kasih. Kak. Thank you, Kak. Thank you, teman-teman. Sama-sama. Thank Terima kasih you. Kak. Sama-sama.